Siang, Bu. Pak Darman, selamat siang, Pak. Siang, Bu. Ya, Bicara ke arah perkembangan. kalau langsung kejauhan kita malah berantakan ya. Total ada Pak berapa Pak Mikias yang ini? 20-an kita? Selamat siang Pak Wahyu, Pak Ahmed, Bu Vivin. Selamat siang, selamat bergabung ke HR Wiki. Thank you. Selamat siang, Bu Wahyu. Ani, Pak Dedi. Siang Pak Beni. Yang Pak Beni. Selamat siang. Bahannya anggota apa saja nanti mungkin sudah disampaikan oleh Thank you Bapak Ibu semua sudah hadir. Kita nanti mulai mungkin lewat 5 menit ya Pak Miki ya. Tunggu teman-teman lainnya. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu, profil singkat ya. Nanti kita mulai maksimal Salam jam kenal Pak Miki. 2.05 kita mulai. Ya Pak Miki, pembicara pertama sudah masuk, ada Pak Beni. Iya. Salam kenal Pak Miki. Iya, salam kenal Pak Beni. Apa kabar nih? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Iya. Wah, Pak Miki ini segar terus. Iya. Di Batam ya, udara Batam, udara laut Batam. Yang penting sehat ya. Zaman sekarang COVID segala macam perubahannya, kita yang penting sehat. Iya betul, betul. Kondisi sekarang kita susah detect. Tapi kalau sudah sehat aja sudah puji syukur. Karena sekarang banyak yang kena kan, juga ya, udah biasa lah kan, udah pada vaksin kan. Oh ya, kemarin saya 2 minggu lalu ke Jepang. Di Jepang justru meningkat. Jadi hampir semua orang pakai masker, nggak ada terkecuali. Ya udah, syukurlah kita di Indonesia ya, tenang. Iya betul. Soalnya banyak teman sih, kadang sekarang banyak kenanya itu batuk ya, demam dikit, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi kadang cuma istirahat di rumah udah selesai. Ada beberapa teman juga kayak gitu. Ada juga yang kena perut Pak, nggak batuk, tapi kena perut, sakit perut, mencret-mencret. Ya. Itu gejala juga ya? Gejala juga. Iya, sekarang. Ya, karena itu udah nggak ikutin lagi, katanya udah versi apa, pusing juga ya. Terakhir Omikron aja itu terakhir, cuma ikuti, habis itu nggak ikut lagi. Iya. Betul. Bu Ani mungkin mau perkenalan dulu, profil singkat dari para pembicara, mungkin nanti setelah itu waktu dan tempat kita serahkan ke pembicara. Iya. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, sahabat HR Wiki Indonesia di acara Virtual Learning Session di weekend ini, Sabtu 14 Januari 2023. Topik kita siang ini mengenai UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Saya Suryani akan mendampingi Bapak Ibu semua 2 jam ke depan. Kita mendengarkan pemaparan dan berdiskusi dengan narasumber, duo narasumber yang hebat. Acara virtual learning session ini akan disampaikan dengan cara sersan ya, serius tapi santai. Ya. Persilakan Bapak Ibu untuk mute devices-nya, boleh on atau off kamera terserah mana yang lebih nyaman. Acara ini akan terbagi dalam 2 sesi, yaitu pembicara pertama, kemudian tanya jawab, dilanjutkan pembicara kedua dan tanya jawab. Jika terdapat pertanyaan di tengah-tengah pemaparan materi, silakan diketik di chat room. Baiklah, segera saya informasikan siapakah pembicara kita siang ini. Pembicara pertama adalah Bapak Benny Bernadus. Beliau adalah lulusan dari School of Business dari IPB, doktor bidang manajemen dan bisnis. Beliau memiliki pengalaman bekerja saat ini sebagai Presiden Director PT Daya Mitra Bersama Global atau disingkat DMB Global. Beliau juga dosen atau lecturer di Wilmar Business Indonesia. Beliau juga sebagai program director dan mentor dari Sekolah Ekspor Studi Independen Bersertifikat. Wow, bersyukur banget ya kita di HR Wiki dapatin pembicara yang sangat expert di bidang UMKM ini. Nanti pembicara kedua adalah Bapak Dedi Damhudi. Beliau kandidat doktor untuk bidang ekonomi di IPB. Kemudian memiliki pengalaman bekerja sebagai saat ini menjabat Senior Vice President di PT Daya Mitra Bersama Global atau DMB Global. Sebelumnya juga sebagai GM Marketing di PT Asuransi MSIG Indonesia dan saat ini juga masih aktif sebagai dosen di Universitas Dharma Persada. Baiklah, duo pembicara ini nggak bisa kita lewatkan karena mereka sangat piawai dalam knowledge dan juga sebagai praktisi. Tidak berpanjang lebar lagi, segera kita mulai. Saya panggilkan Bapak Benny Bernadus. Dipersilakan Pak Benny, silakan. Selamat siang Ibu Ani, Pak Wiki dan Bapak Ibu sekalian. Salam kenal. Di sini ternyata banyak sekali pakar-pakar HR. Dan juga saya lihat juga banyak entrepreneur. Nanti yang share materi dari saya langsung, Bu Ani? Saya bisa sharing. Oke, baik. Dan juga hari ini kita akan membicarakan mengenai UMKM Go Global. Kenapa UMKM Go Global? Ya, karena UMKM ini salah satu topik yang dibicarakan hangat di B20 di Bali. Itu jadi nanti kita akan membahas bagaimana kiprah UMKM yang demikian hebat di Indonesia gitu kan. Dan ini juga tidak lepas dari memang kebijakan sekarang juga lebih pro ke UMKM dan juga ke ekspor. Ya, jadi kita mulai saja Bu. Oke, kita share materinya. Ya, sudah terlihat kan? Oh, belum di saya. Oke, baik. Nah, UMKM Go Global. Artinya adalah UMKM harus dari jagoan domestik ke jagoan global gitu kan. Lalu siapa yang kita maksud dengan UMKM? Ya kita sendiri ini gitu kan. Ya yang omsetnya masih di bawah 5M itu kita masih sebut UMKM gitu kan. Jadi usaha mikro termasuk UMKM karena UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi ya mulai dari tukang bakso, terus penjual jamu, sampai orang penjual online, terus sampai usaha menengah yang belum jadi konglomerat gitu kan, atau usahanya masih asetnya masih antara
500 juta sampai 10 M dengan omset di bawah 50 M masih UMKM. Jadi kita bahagia masih bisa disebut UMKM ya, karena treatmentnya akan berbeda. Nah, ini akan nanti kita akan berbicara banyak mengenai UMKM dan ekspornya. Oke, next. Jadi, nah kenapa UMKM yang jadi pembicaraan kita? Karena UMKM itu sebagai critical engine. Loh, iya, kalau pesawat gitu kan, engine-nya nggak jalan, critical, jatuh. Dan demikian juga dengan UMKM di Indonesia, mengingat kontribusinya 60,51% dari ekonomi Indonesia, pertumbuhan domestik bruto. Artinya lebih dari 50% domestik bruto dikiprahkan oleh UMKM. Betapa dahsyatnya ini engine gitu ya, dan menyerap tenaga kerja 96,92%. Ya, artinya apa? Artinya bahwa perusahaan besar itu menyerap kurang lebih ya 3,1% saja, sedangkan UMKM 96,9%. UMKM juga berperan untuk meningkatkan investasi dan ekspor Indonesia. Ya, jadi ekspor Indonesia terus meningkat karena kiprah UMKM. Nah, total investasi di sektor UMKM juga mencapai 60% dari total investasi nasional. Jadi banyak sekali sekarang entrepreneur muda, startup, pembuat bisnis itu mencapai 60% dari total investasi nasional ya. Dan kontribusi terhadap ekspor non-migas mencapai 15,65%. Bayangkan, kita ekspor Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan dengan nilai ekspor 268 miliar US dollar. Nah, kita 15%-nya itu sudah meningkat dan ada potensi terus meningkat. Oke, next. Nah, di B20 sendiri UMKM itu dibicarakan ya. Jadi pokok bahasan di B20 itu membicarakan UMKM, iklim dan energi terbarukan atau net zero emission, ekonomi kreatif dan digitalisasi, dan peran wanita. Itu menjadi satu pokok bahasan juga B20 dan juga G20. Dengan alasan ini, maka UMKM mempunyai kayak spirit didukung oleh negara-negara G20 untuk bergerak. Oke, next. Nah, di B20 mereka punya komunike bersama adalah inovasi inklusif dan kolaboratif. Apa itu? Next. Inovasi adalah kita fokus pada membuka peluang baru pertumbuhan pasca kritis, ya, serta ekonomi digital, akselerasi digital. Intinya adalah bahwa bisnis-bisnis ke depan itu lebih mengemuka karena inovasi-inovasi yang ada, penemuan-penemuan baru, terutama sekarang dibantu dengan kondisi digital, ekonomi digital akan terus berkembang ya. Contoh sekarang misalnya bisnis-bisnis online gitu kan, itu akan luar biasa, tetapi juga mereka concern untuk kejahatan digital ya. Nah, demikian bagaimana pengamanannya. Kemudian juga inklusivitas. Inklusivitas di sini adalah bagaimana peran penting UKM pada ketahanan ekonomi, khususnya ekonomi nasional Indonesia, yang berfokus pada kapabilitas, kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja. Karena tadi ekonomi Indonesia itu banyak juga dipengaruhi oleh UMKM, perkembangan UMKM. Peran wanita dalam ekonomi, khususnya wanita UMKM, itu sangat dipentingkan. Ya, income generating for women ini sangat dipentingkan, dan juga bagaimana kesetaraan gender di dalam pekerjaan, kesetaraan gender dalam income. Kolaborasi adalah meningkatkan kerjasama secara global, bagaimana negara-negara G20 itu saling mendukung. Kayak kemarin juga ketika COVID-19 itu mereka saling mendukung.
Nah, demikian juga nanti dalam pemasaran produk-produk ekspor, mereka juga saling mendukung. Oke, next. Nah, mengapa G20 itu menjadi satu hal yang penting untuk nanti kita bisa berkiprah ekspor? G20 itu mencapai 5,1 miliar, sehingga 65%. Kita melihat bahwa pasar yang terbesar masih Tiongkok 1,4 miliar, India di peringkat kedua 1,38 miliar, ya, Eropa 445, AS 331, dan Indonesia menduduki peringkat kelima dengan 273 juta. Artinya selain G20, kalau kita melihat nanti pangsa pasar Asia itu luar biasa besar. China, Indonesia, dan India itu akan berperan besar. Nah, kemudian juga ekonomi G20 itu menguasai juga ekonomi dunia. Karena apa? Ekonominya merepresentasikan 80% dari total produk domestik bruto dunia. Bayangkan, 23% negara atau 20 negara G20 menguasai 80% dari total produk domestik bruto. Artinya kalau kita bermain di G20 itu sudah pangsa pasar yang luar biasa. Oke, next. Nah, bukti mereka juga memiliki komitmen untuk UMKM, ya Amerika sendiri sudah membantu dengan 1,1 triliun rupiah, ya itu komitmen mereka. Dan Indonesia juga mencanangkan untuk pergerakan UMKM dengan Undang-Undang Cipta Kerja, atau sekarang diganti dengan Perpu Undang Cipta Kerja. Itu memudahkan untuk pergerakan UKM, dan memang demikian terlihat ekonomi domestik Indonesia mampu tumbuh 5,72%. Ya, ini menjadi yang terbaik di antara negara-negara G20, sehingga kita bisa melihat bahwa Indonesia ini sekarang kondisinya sedang bagus, ya, on fire gitu kan. Jadi di antara negara-negara G20, Indonesia menjadi salah satu tolak ukur juga untuk kesuksesan kemarin, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana menangani COVID, ya. Jadi kita ke depannya juga akan terus berkembang, ya. Demikian. Oke, next. Lalu kalau G20 berkembang, Indonesia berkembang, UMKM di Indonesia berkembang, apa kita mau menjadi jago kandang, gitu kan? Atau kita mau mulai melebarkan sayap kita ke go global, ya? Ya, caranya apa? Kalau kita mau go global, ya sebagai kita pengusaha, tentunya kita menjajaki perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itulah yang kita sebut dengan ekspor, ya. Nah, lalu apa itu ekspor? Ya, kita jangan membayangkan bahwa ekspor kita ngirim 1 peti kemas, 5 peti kemas, atau ekspor batu bara, atau ekspor sawit. No. Ekspor itu adalah bagaimana kita menjual barang ke luar negeri dan dibeli. That's right. Itu saja. Jadi bagaimana kita bisa menjual. Apakah 5 kilo sudah ekspor? Sudah. Ya, 10 kilo sudah ekspor? Sudah. Komoditasnya apa saja, yang penting kita bisa jual. Oke, jadi ekspor itu bukan sesuatu barang yang ngawang-ngawang, tapi ekspor adalah barang yang membumi. Nah, saya sekarang mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, ini ada apa nih sebelah kiri? Gitu kan? Ada yang raise hand? Ya, yang kiri ini kerupuk, iya betul, kerupuk gitu kan. Yang kanan juga bumbu-bumbu. Oke, kira-kira ada di mana ini? Kalau Bapak lihat kerupuk demikian, kerupuk aci ada di mana? Di warung. Di warung, betul. Ya, Ibu Ani di warung. Ini banyak sekali produk ini di warung. Tetapi yang amazing, saya menemukan ini adalah di Salt Lake, Utah, Amerika Serikat. Ya, jadi kerupuk aci ini ada PIRT-nya. Saya temukan adalah di Utah. Ya,
belum gitu, belum. Itu ada di Utah. Artinya apa? Kerupuk pun bisa diekspor gitu kan. Demikian juga dengan bumbu-bumbu. Ini ada di toko Asia, ya, di toko Asia yang punya Vietnam, orang Vietnam, dia mengimpor produk-produk dari Indonesia. Artinya apa? Kita bisa beli kerupuk. Harganya berapa kerupuk? Iya, kita bisa melihat hampir $2. Artinya 30.000 satu bungkus. Begitu edit value-nya nambah sekali, biasanya di kita 3.000 sampai 5.000. Di sana 30.000. Ada 6 kali penambahan nilai. Demikian juga yang lain-lain. Nah, ini challenge buat kita. Kalau kita berdagang di Indonesia, mungkin penambahan nilainya 20% pun saingannya berat gitu. Tetapi kalau kita bisa ekspor, ini challenge bagi kita, ya. Dan bumbu-bumbu juga banyak, ya. Ini semua yang dua ini adalah kondisi di Amerika Serikat saya dapatkannya. Oke, next. Saya waktunya dibatasi, ya. Oke. Jadi, nah, lalu bagaimana sih ekspor tuh memulainya gimana? Ekspor tuh 7 step aja, Bapak Ibu sekalian. Kita mempelajari ekspor itu 7 step dan 1 continuous improvement. Pertama adalah memahami ekspor, yang kedua persiapan ekspor, yang ketiga mempersiapkan produk, yang keempat mempromosikan produk dan juga perusahaannya, terus transaksi, dokumentasi, dan pengiriman. Hanya itu, iya, gitu kan. Jadi hanya itu yang kita akan bahas 7 step. Tapi ini kalau kita mau gali sebetulnya tidak cukup dengan 1 kali sesi pertemuan ini, minimal 10 kali, tapi nggak apa-apa, ya. Kita mulai dengan pemahaman ekspor, ya. Next, belum lari ke sini. Bagaimana kita bisa memahami ekspor? Kita ketahui apa sih ekspor itu, ya. Bagaimana ekspor? Terus ekspor adalah mengirim barang ke luar negeri, menjual, itu ekspor. Apakah bisa 1 kilo, 2 kilo? Bisa. Terus kemudian kita pelajari negara tujuan ekspor bagaimana, kondisi di sana gimana, masyarakatnya bagaimana, ya. Itu kita memahami dulu ekspor itu apa. Nah, setelah kita tahu ekspor itu apa, kita tahu mengenai knowledge ekspor itu apa, baru kita persiapan ekspor. Nah, di sini persiapan ekspor itu kita menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai negara tujuan ekspor. Kemudian barang-barang yang laku di sana apa, budaya setempat, kebiasaan setempat, terus kemudian juga daya beli setempat, perkembangan ekonomi. Misalnya contoh bahwa kalau saya mau ke Ukraine sekarang, apakah safe saya bisa ekspor ke sana? Belum tentu gitu kan. Nah, kita mempelajari juga keamanan di sana. Itulah persiapan-persiapan kita untuk kita bisa dapat ekspor. Nah, selain kita mempersiapkan keluar, kita juga harus mempersiapkan ke dalam. Jadi apa sih? Ya, kita juga harus punya persiapan modal. Terus persiapan PT, membuat PT. Wah, Pak, membuat PT susah. Enggak, Bapak Ibu sekalian, sekarang membuat PT itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja cuman 50.000 bisa membuat PT perseorangan. Ya, dan itu juga mudah masuk ke online, terus kemudian kita daftar lewat KTP, NPWP, sudah, nanti kita bayar. Jadi kita persiapan juga adalah institusi yang kita punyai, terus kemudian juga produk, terus kemudian juga SDM-nya kita punyai. SDM itu penting. Saya kurang lebih 33 tahun bergerak di SDM, bahwa SDM memegang peranan penting. Jadi di dalam kita berusaha ada 5 sumber daya yang harus dipahami dan jangan dilepas, ya. 1, financial resources, 2, human resources, 3 itu IT resources, ya, 4 regulation resources, dan yang kelima adalah
product resources, ya, menyangkut produknya. Jadi 5 ini Anda harus kita kuasai: financial resources, human resources, ya, IT resources, regulation resources, product resources. Nah, ini yang kita sebut 5 sumber daya. Tetapi kalau kita nanti di jasa hanya 4, ya, produk. Nah, persiapan itu yang kita juga mulai. Kita juga mulai mencari network, ya. Itu persiapan yang perlu kita lakukan. Lalu kalau kita sudah tahu, oh ya, di Jepang itu memerlukan misalnya adalah kulit udang. Buat apa kulit udang? Ya. Nah, glukosamin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya kulit udang di sini dibuang-buang, ya paling juga 1 kilo 3.000 gitu kan. Tetapi kalau itu dikeringkan dan dijadikan tepung, diekspor ke Jepang, harganya 5 juta 1 kilo. Ya. Terus kemudian apalagi? Kita menjual misalnya tadi kerupuk di sini 5.000, di Amerika udah 30.000. Tempe 1 kotak ini itu di Australia itu $8. Kemudian juga apa? Kita juga bisa melihat bahwa ikan neon yang di sini harganya 7.000 diekspor ke Amerika Latin, harganya menjadi 10 kali lipat, 75.000, ya. Nah, itu persiapan kita sebagai eksportir. Jadi kita knowledge kita harus siapkan, pengetahuan, tapi juga institusi kita harus persiapkan. Kemudian kita mempersiapkan produk. Oke. Kalau begitu, oke. Saya melihat, waduh, ini jangan jauh-jauh lah. Saya mau ke Serumpun gitu kan, Malaysia dulu lah, saya kirim misalnya bumbu rendang, ya. Oke, kita siapkan bumbu rendangnya, kita dengan supplier. Dan di eksportir ini ada 2 macam, ya, production eksportir atau non production eksportir. Kalau production eksportir, produk kita buat sendiri. Kalau non production eksportir, kita kerjasama dengan supplier. Kita tidak membuat produknya, tapi kita bisa di situ packaging, terus kemudian branding, rebranding, ya. Oke, kita kerjasama dengan supplier, mempersiapkan supplier, ya, membuat packaging. Bagaimana packagingnya? Apakah saya mau pakai kaleng, apa mau pakai standing pouch? Itu kita siapkan semua, ya. Nanti packaging tuh ada primer packaging yang langsung nempel ke produknya, ya, terus kemudian sekunder packaging, terus kemudian juga tertiary packaging. Nah, packaging sendiri ada fungsi-fungsinya. Fungsi melindungi produk, fungsi memuat produk, fungsi informasi, fungsi marketing, ya. Di situ ada, sehingga buatlah packaging yang menarik, yang informasinya jelas, ada ingredientnya, ya. Nanti ini ada khusus, ya, kelas khusus untuk packaging, ya. Nah, kalau packagingnya kita sudah paham mengenai ekspor, persiapannya sudah matang, mempersiapkan produk, tinggal kita promotion. Kenapa kita promotion? Karena supaya kita memperkenalkan pada orang perusahaan kita dan juga produk kita. Di dalam promotion, kita biasanya kenal dengan konsep AIDA. Apa AIDA? Awareness, Interest, Desire, and Action. Jadi di situ bagaimana kita memperkenalkan supaya orang aware terhadap produk kita. Terus kemudian mereka interest, tertarik. Ada hasrat untuk membeli dan mereka membeli, ya. Itu nanti AIDA itu harus konsep yang jelas. Di mana kita mempromosikan saat kondisi digital sekarang, kita menggunakan yang namanya omnichannel. Apa itu omnichannel? Omnichannel adalah kita menggunakan seluruh jaringan komunikasi, baik offline ataupun online. Misalnya online apa? Ada TikTok, ya, ada IG,
ada YouTube, terus kemudian ada juga macam-macam, Instagram segala macam, ya itu kita gunakan semua, WhatsApp kita gunakan, sampai juga radio, terus kemudian juga kita gunakan juga promosi-promosi yang cetak, sehingga inilah yang kita namakan adalah promotion yang omnichannel. Lalu kemana kita mempromosikannya? Nah, promosi kita bisa satu lewat ITPC di luar negeri. Jadi setiap di luar negeri kita punya ITPC Bu atau Bapak. Jadi Indonesian Trade Promotion Center ya, itu ada alamat-alamatnya. Jadi biasanya kita kirim ke sana, nanti mereka membantu mempromosikan produk kita atau lewat konjen perdagangan. Kemudian juga kita bisa lewat orang-orang kita yang di luar negeri, atau kita lewat exhibition atau expo untuk kita memang mempromosikan pameran, ikut pameran ya. Nah, di dalam pameran itu kita adalah untuk Untuk business matching juga. Business matching adalah ketemunya antara pembeli dengan penjual. Di sana kita harapkan ke langkah selanjutnya adalah transaksi. Di dalam transaksi bagaimana nanti kita mempersiapkan kontrak-kontrak mengenai sales, bagaimana kita mengajukan quotation, bagaimana kita mengajukan pembelian, sampai membuat yang namanya kontrak sales ya. Jadi kontrak pembelian, biasanya kontrak pembelian ini dibuat 2 rangkap, satu oleh dia dan oleh kita. Nah, di dalam transaksi kontrak pembelian ini itu dicantumkan jenis barang, jumlah barang, terus kemudian juga harga. Nah, harga juga harus dipertimbangkan di dalam ekspor, apakah harganya itu harga di atas kapal, free on board FOB, atau harganya CIF, cost and insurance and freight. Kalau FOB adalah harga kita sampai di atas vessel, di atas kapal. Jadi misalnya kita bicara bahwa harga FOB ya berapa? Oh 500.000 satu pieces misalnya. Oke, 500.000 berarti 500.000 adalah harga di atas kapal. Setelah di atas kapal mereka bayar ke kita, ya. Tetapi kalau harga CIF adalah harga barang itu sampai di pelabuhan mereka di negara tujuan ekspor. Kita yang tanggung cost-nya, kita yang tanggung insurance-nya, kita tanggung biaya kapalnya, freight-nya. Tentunya lebih mahal ya, lebih mahal karena kan kita menanggung perjalanannya dan insurance-nya ya. Jadi ini yang kita bicarakan. Jadi harga tuh jangan ya harga gitu. Terus waktu pengiriman segala macam itu dilakukan di kontrak pembelian ya. Nah, termasuk juga pembayaran Bu. Apakah Bapak pembayarannya mau pakai apa, LC atau transfer, itu dibahas di situ. Terus kemudian setelah deal, maka siapkan barang, siapkan dokumentasi. Dokumentasinya apa? Ya siap kita checklist, terus kemudian bill of landing, certified of original. Kalau mereka meminta yang namanya certified of analysis, barang-barang kita dianalisa gitu kan. Terus kemudian juga mereka tadi SKA ya, surat keterangan asal atau FOO ya. Tujuannya apa sih untuk FOO? Supaya mereka tahu negara tujuan ekspor tuh tahu barang ini dari mana. Oh, kalau negara ASEAN sama-sama negara ASEAN maka bebas bea. Tapi untuk juga mereka melindungi, oh ini produk ini dari mana? Oh, dari negara-negara yang sedang terjangkit penyakit, mereka akan karantina dulu. Demikian. Jadi ada
kepentingan juga demikian ya, dan juga sertifikasi yang lain kalau diminta. Setelah itu kita menghubungi agensi shipment perkapalan untuk dikirim ya, bill of landing-nya dikirim, checklist-nya dikirim, daftar barangnya disertakan semua, dikirim ya, sudah pengiriman sampai ke negara tujuan. Setelah 7 langkah ini kita evaluasi dan perbaikan untuk continuous improvement. Inilah proses di dalam kita sebut ekspor. Kalau terlampau cepat langsung raise hand ya Bu ya, atau Bapak, supaya saya bisa sedikit mengurangi, tidak terlampau cepat. Nah, itu 7 step dan continuous improvement di dalam ekspor ya. Nah, nanti detailnya kita bisa lanjutkan lebih detail. Ya, next Bu. Nah, apa saja sih yang makanan yang siap saji? Ya bisa makanan yang bisa barang-barang yang bisa diekspor, banyak, semua juga bisa. Cuman ini contoh-contoh yang saya dapatkan ini kebetulan di luar negeri. Di luar negeri tuh mie atom aja 1,49 dolar Bu atau Bapak ya. Jadi luar biasa peningkatannya di sini, cuman 5.000, 7.000, di sana 1,49 dolar. Super mie Indomie juga bisa diekspor ya di sana, ini di salah satu supermarket Asia. Next. Terus kemudian juga ini juga kue juga bisa diekspor ya. Ini ada kue nih pandan, kue ini itu juga bisa ya. Mereka juga bisa ini di Australia bisa diekspor sampai sana. Apalagi kalau kita kirim ke Malaysia yang serumpun ya, harganya 5,99 sepotong kecil begini ya. Oke, next. Jadi kue-kue khas di Indonesia kan luar biasa, macam-macam. Terus kerajinan tangan, home decor ya, itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini yang sebelah kiri ini itu adalah tas AT. Tas AT itu khas kerajinan dari Karangasem. Kalau kita beli di Karangasem harganya paling 50.000, 70.000. Tetapi sampai ke Australia harganya berapa? 40 dolar. Artinya 400.000 ya. Dan ini saya foto ini di Victoria Market. Ini tas AT dari Bali. Dan juga ada rajut gitu kan. Jadi kerajinan tangan, home decor juga kita bisa ekspor. Oke, next. Nah, rempah-rempah dan bumbu ini luar biasa. Indonesia sejak dulu juga dikenal dengan rempah-rempahnya ya. Jadi kita juga kayu manis, jahe ya. Jahe juga banyak peminat ke ke Jepang, terus kemudian kayu manis, kapulaga, India, Timur Tengah, Eropa, banyak ya. Nah, bumbu-bumbu yang kemasan juga bisa, kita bisa melihat bambu, rendang, sambal goreng itu juga bisa ya. Oke, next. Tapi makanan ringan juga jangan salah. Kita juga bisa, itu cassava chips itu adalah sebetulnya keripik singkong ya. Nah, soya bean cake disebutnya tempe. Itu tempe ya. Tempe bulat-bulat bisa dijual tuh 4,99 dolar, artinya 5 dolar ya. Luar biasa gitu kan ya. Oke, next. Terus kemudian ini juga kebetulan kata Oma ini produk dari sini juga ya, sampai ke sana ya. Jadi bisa. Terus makanan-makanan ringan. Jadi kita ekspor tuh sesuatu yang nggak usah muluk-muluk batu bara segala macam. Hal yang kecil pun kita bisa ekspor. Ya, next. Nah, ini juga kan tuh ada keripik, ada apa ya, kita bisa ya, kacang apa bisa ya. Oke, next. Minuman siap saji, teh tongci, jahe wangi, bahkan bajigur saja sampai bisa ke sana ya, ke luar negeri ya. Itu ini sebetulnya Hanjung itu produk Bandung ya.
ya. Kalau tolak angin kan memang produk besar ya. Jadi kita bisa, kalau kita nggak membuat, kita bisa ekspor ya, namanya kita eksportir non produsen. Oke, next. Nah, ini juga handicraft ya. Rotan, kita begitu kaya akan rotan ya. Kemudian kain-kain songket, kemudian juga kain di Indonesia, kain-kain tradisional jenisnya banyak sekali, sehingga kita bisa berkiprah di kain-kain tradisional juga gitu kan. Ya, dijadikan tas, dijadikan sepatu itu bisa ya. Terus furniture juga di Indonesia terkenal juga ya, banyak sekali. Oke, next. Kayak gini juga bisa itu tapioka aja Indonesia ya, buatan Indonesia tapioka ya. Jadi ya kita bisa jual ke sana. Itu mungkin produk-produk dari saya. Karena keterbatasan waktu sehingga saya persingkat semuanya. Terima kasih. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Benny Bernardus atas materi UMKM-nya, UMKM Go Global. Bapak Ibu sekalian, saatnya sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk langsung unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, sambil menunggu pertanyaan, Pak Benny mungkin bisa kasih inspirasi kepada peserta ya. Serumit apa atau semudah apa tuh? Berapa waktu yang diperlukan kalau mau mengurus untuk ekspor atau Go Global UMKM? Oke. Kalau dulu orang bikin SIUP TDP itu lama ya. Sekarang cuma kurang dari 1 hari. Kita sudah bisa bikin PT perseorangan. Kita buka di online, terus kemudian kita masukkan data kita, NPWP, udah bayar 50.000, kita sudah jadi PT perseorangan. It's simple gitu kan. Jadi dasar hukumnya kuat-kuat karena dia merupakan PT. Ya, jadi kita nggak harus PT yang kita berpikir bahwa urusannya bahwa kita akan bayar 5 juta pendirian PT, enggak gitu kan. Sekarang lebih mudah. Terus kemudian juga, nah demikian juga kalau kita ekspor. Kalau kita ekspor, kalau kita itu tidak banyak, kita bisa namanya lewat PLB e-commerce, pusat logistik bersama. Ya, itu dia akan gabungin tuh Bu produk-produk kita. Misalnya, ke Eropa 1 kontainer, walaupun kita di bawah 1 kontainer ya, nggak apa-apa, nanti mereka gabungin sehingga cost-nya murah. Mereka yang akan gabungin ke Eropa. Nah, PLB e-commerce juga bagi orang-orang yang belum terbiasa untuk ngurus dokumen-dokumen akan dia bantu oleh PLB e-commerce. Jadi dokumentasi segala macam perizinan bisa dibantu, bisa lebih cepat gitu kan. Nah, sekarang itu bisa lebih cepat. Yang utama adalah bagaimana kita cari buyer. Bagaimana kita cari buyer? Tadi ya, kita bisa lewat ITPC, mempromosikan lewat diaspora Indonesia. Ya, Pak Benny ada yang tanya AIDA Promotion, Pak. Jelasin lagi katanya soal AIDA Promotion. Oke, baik. Dari Pak siapa? Pak Yudi Triatno. Oke, Pak Yudi, salam kenal. Dari mana Pak Yudi? Silakan Pak Yudi untuk unmute. Oke. Baik. Promotion itu sudah unmute tuh, silakan Pak Yudi. Ya, silakan Pak Yudi. Salam kenal. Salam kenal Pak Benny. Saya Yudi Triatno. Oke. Ya, AIDA Promotion, Pak. Ya, AIDA. Jadi AIDA itu adalah satu konsep bagaimana kita membranding, mempromosikan produk kita. Pertama adalah supaya terjadi yang namanya awareness. Mereka aware, mereka tahu kita punya barang A, dan mereka juga tahu perusahaan B ini memproduksi barang A gitu kan. Jadi itulah awal banget bagaimana promosi itu menggait awareness orang supaya tahu.
Oleh karena itu dulu ketika saya di broadcasting ada satu rokok yang nggak mau beriklan. Wah, karena mereka bilang saya sudah punya langganan yang loyal. Nah, tapi satu rokok ini dia bilang saya akan beriklan terus tiap hari dia di prime time beriklan terus. Akhirnya apa? Dalam 3 bulan dia menyalip rokok yang itu, yang terkenal. Inilah bagaimana branding itu terus-menerus disampaikan supaya orang tuh aware. Dengan orang itu aware, jadi orang tuh tahu ya, oh ada mixe yang baru, oh ada produk ini, produk itu karena mereka juga branding, memperkenalkan. Nah, dengan memperkenalkannya caranya bagaimana, Pak? Tadi bisa offline, bisa online. Online-nya bisa dengan medsos, via IG, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp. Kita sebarkan informasi mengenai produk kita sebanyak-banyaknya, baik offline ataupun online. Nah, itu penyampaiannya. Terus kemudian juga kita bisa menyampaikan lewat ITPC di luar negeri, Pak. ITPC itu Indonesian Trade Promotion di luar negeri. Kita juga bisa menyampaikan, atau kita juga bisa lewat diaspora Indonesia, atau kita juga bisa langsung kirim ke perusahaan-perusahaan masing-masing. Ada website itu trademap.org untuk kita tahu perusahaan-perusahaan yang akan membeli satu produk. Nah, ini adalah fungsi awareness ya, supaya mereka tahu. Nah, yang kedua adalah interest, AIDA, interest. Bagaimana supaya mereka interest? Nah, bukan hanya kita berbicara saja mempromosikan, tetapi bisa dengan misalnya kita memberikan contoh ya, produk-produk sampel. Oleh karena itu kalau kita ke hypermart itu kan, atau ini mereka suka kasih potongan-potongan itu supaya mereka apa? Supaya mereka itu interest. Oh iya, rasanya begini gitu kan. Jadi ketika saya nangani di hypermart itu kita buat, kalau tidak potongan pakai sampel atau dibundling, Bu, Bapak. Jadi produk ini dibundling ya, supaya mereka tahu, mereka nyobain. Nah, dengan mereka nyobain, mereka interest. Oh iya, rasanya begini, oh enak wanginya begini. Maka selanjutnya ada desire namanya. Desire itu adalah desire, hasrat. Oh iya ya, nanti suatu ketika saya mau beli produk itu. Soalnya enak sih rasanya kemarin. Karena apa? Saya kan punya gula, jadi itu tidak terlampau manis. Oke loh dengan kesehatan saya. Terus tidak mengandung itu gluten free juga gitu kan. Terus kemudian tidak mengandung pemanis buatan. Oh cocok buat saya. Itu sudah mulai ada desire, Pak. Sudah mulai ada hasrat. Lalu kemudian nanti biasanya hasrat itu dibumbui lagi dengan promotion yang ada diskon gitu loh ya, supaya hasratnya tambah besar. Nah, setelah itu mereka membeli bisa dengan harga diskon, dengan harga buy one get one free ya, itu action sampai dia membeli. Jadi AIDA itu adalah awareness, interest, desire, dan action. Gitu ya, Pak Yudi ya. Ya, thank you Pak Beni. Makasih Pak Yudi pertanyaannya. Next Pak Beni ada pertanyaan ya dari Pak Agus NAT. NAT itu natural alamiti. Silakan Pak Agus untuk unmute. Atau sambil saya bacakan ya Pak Beni. Jadi ingin bertanya, saya ada produk teh hitam premium. Jadi Pak Agus punya produk nih Pak Beni, teh hitam premium. Izin edar udah ada, PIRT, NIB, sertifikat halal, badan usaha berbentuk CV. Jika akan diekspor, menurut pengalaman Pak Beni, dokumen apa yang diperlukan ke Timur Tengah, Eropa, dan Asia? Saya Pak Agus dari Bali, gitu Pak. Oke. Nah, Pak Agus sudah dapat buyer? Izin Bapak, belum Bapak. Ya. Oh, kalau gitu harus cari dulu buyernya gitu kan. Iya, betul. Ya. Nah,
Jadi kalau salah satu untuk Bapak dapetin buyer itu bisa tadi Bapak hubungin ITPC ya, ITPC yang ada di luar negeri. Nah, cara Bapak mencari ITPC itu Bapak masuk ke itunya Kemendak, Pak. Jadi di Kemendak itu ada yang namanya ITPC yang ada di luar negeri. Nah, atau atase perdagangan di sana. Jadi nanti dari situ Bapak bisa menghubungi mereka ya. Jadi misalnya adalah ini Bapak buka kemendak.go.id. Nanti di sana ada pejabat atase atau perdagangan atau ITPC. Bapak bisa cek kalau Bapak misalnya ke Timur Tengah itu ada ITPC Kairo ya, Pak Irman misalnya di sana ya. Terus kemudian ada juga nanti ITPC di yang lain-lain ya. Jadi Bapak bisa melihat misalnya di Dubai ITPC ada Pak Muhammad Khomeini ya, itu Pak Riza. Nah, Bapak memperkenalkan produk Bapak. Iya. Ya, nanti mereka akan bantu mempromosikan. Ya, nanti Atau pun Bapak bisa langsung menghubungi diaspora Indonesia yang ada di Timur Tengah. Gitu kan? Jadi bisa atau Bapak bisa langsung menghubungi juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teh. Caranya apa? Caranya Bapak bisa buka namanya trademap.org. Trademap.co. Bukan, trademap.org, Pak. Jadi trademap.org. Kalau kesempatannya lebih luas saya akan buka ini tolong ya. Jadi trademap. Nanti Bapak di sana bisa ngecek negara mana saja yang terima teh hitam sampai perusahaannya. Perusahaannya ya. Nah, itu Bapak untuk mencari pembeli. Nah, sedangkan dokumennya apa saja gitu kan. Nah, kalau sudah ada dokumennya, sudah ada barangnya, Bapak mempersiapkan yang namanya dokumen. Dokumennya itu adalah misalnya bill of landing ya, itu dokumen untuk pengiriman barang biasanya lewat laut. Tapi ada juga airway bill, itu dokumen untuk pengiriman lewat udara. Terus invoice yang menjelaskan transaksi, Pak. Transaksi antara Bapak dengan pembeli. Nah, di situ tercantum ada data kapalnya, ada penerimanya siapa, deskripsi barangnya ada. Terus kemudian Bapak nyiapkan lagi packing list. Apa itu packing list? Deskripsi barang, pengepakan barang, jumlah barangnya berapa. Terus kemudian juga biasanya juga asuransi. Ya, sebelum kita kirim, kita asuransi. Nah, kemudian membuat SKA namanya. SKA itu surat keterangan asal atau biasanya dalam pengiriman bahasa Inggris disebutnya Certificate of Origin. Itu yang penting sih, Pak. Yang lain-lain tergantung permintaan dari buyer. Ada buyer yang minta namanya COE, Certified of Analysis. Jadi dia menganalisa produk kita lewat lab. Itu biasanya demikian. Nah, kalau Bapak belum terbiasa, Bapak bisa menghubungi PLB e-commerce. Bapak bisa nanti dibantu di sana. PLB e-commerce itu nanti Bapak dibantu ya, di sana akan dibantu untuk ininya. Ya, atau di kantor-kantor bea cukai juga sekarang sangat gampang kok dibantu. Jadi yang tadi itu yang penting 5 itu, Pak. Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Beni. Ya, sama-sama. Thank you, Pak Agus. Thank you, Pak Beni. Pak Beni, pertanyaan terakhir nih ada dari Pak Eko Mardila. Izin mohon jelaskan persyaratan untuk ekspor tanaman dan juga area saya di Bekasi terkendala di karantina tanaman dan bisa bekerja sama dengan apa agar tanaman bisa diekspor? Ya, sebetulnya kalau
Bapak udah ekspornya kemana? Pak Eko, silakan unmute Pak, kalau bisa. Selamat siang Pak, saya Eko. Yang Pak. Ya. Nah, untuk ekspor kan belum, cuman saya mau mencoba memulai untuk ekspor. Selama ini kan saya di dalam negeri aja, lebih banyak sih di area Pulau Jawa. Nah, terkendalanya satu, karantina tanaman. Kedua, untuk ekspor tanaman yang saya tahu kan harus mempunyai sertifikat FITO. Nah, persyaratannya apa aja untuk membuat sertifikat FITO dan untuk ke karantina tanaman, serta dokumen apa saja yang bisa membantu saya untuk ekspor tanaman. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada yang saya tahu itu dia di daerah Gadok ya Pak. Gadok dekat Bogor. Iya. Nah, dia itu kreatif. Jadi dia kerjasama dengan tukang-tukang gitu. Pohon-pohon yang sepanjang ini tuh yang kayak bambu gitu, dia potongin gitu. Terus kemudian oleh dia dikasih kapas, terus di packing, dijual $7 ke Amerika gitu kan. Nah, itu biasanya apa sih yang ini? Nah, kita bisa sebetulnya untuk kita bertanya, Bapak udah pernah menghubungi kemana ke ini? Belum. Untuk sementara belum, karena kan ini saya baru yang Pitonya belum menghubungi. Belum, Jadi belum. Ya Bapak menghubungi ke di Bandung ada karantina pertanian Bandung ya, yang Pito Sanitary. Biasanya orang-orang dari Cihideng ya Pak, Cihideng di Bandung tuh ada Parongpong Cihideng, pasti Bapak tahu lah ya. Iya. Itu kan tempat tanaman. Mereka biasanya ngubunginnya ke situ, ke karantina pertanian Bandung. Jadi nanti mereka periksa karantina, terus kemudian apakah tanaman itu tanaman dilindungi atau enggak, mengandung hama atau tidak gitu. Karena belum tentu semua tanaman boleh masuk ke Amerika gitu kan. Iya. Jadi nah itu nanti diterbitkan oleh karantina pertanian Bandung. Banyak kok Pak teman-teman yang di Cihideng Bandung, dia udah ekspor miliaran tuh gitu kan. Jadi nah kalau nanti Bapak datang aja ke sana, nanti di sana akan dikasih tahu gitu kan. Jadi mereka sudah ekspor kok Pak ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa gitu kan. Nah biasanya tuh jenis Philodendron, Atherium, alocasia gitu kan, Monstera, Skimdapsus, Bapak pasti hafal tuh ya, banyak sekali. Nah itu nanti akan di sana. Nah yang lainnya sama Pak, yang tadi kalau tinggal ditambah saja ini pembuatan Pito ke karantina pertanian Bandung, Bapak datang ke sana. Terus kemudian di sini juga ada sih kalau Bapak mau di Jakarta. Terus kemudian nanti Bapak akan diberikan penyuluhan di sana, tata caranya. Terus kemudian juga setelah itu yang lainnya sama Pak. Bill of Landing Bapak isi, terus kemudian SKA, terus kemudian invoice-nya, packing list-nya, asuransinya. Jadi cuma ditambahkan itu aja. Siap. Ya. Kapan Bapak mau ekspor? Kalau informasinya menurut saya udah jelas, pengen segera. Ya, ini mungkin karena ininya terbatas ya Pak, waktu kita. Kalau misalnya waktunya agak luang, kita bisa tuh cara membuat dokumen gimana, ini persyaratan gimana, kita bisa belajar lebih detail gitu. Tapi nggak apa-apa lah, anggap saja ini
pengenalan, nanti kalau mau pendalaman lanjut kita ya, ketemu Iya. lagi Yes, berlanjut yes. ya Pak ya. Iya, Pak. Gitu. Siap. Oke, ya. Oke. Tapi menarik Pak. Tanaman hias itu kalau saya ke Los Angeles, ada di sana flower market, banyaknya adalah dari Thailand dan dari Vietnam, dan satu lagi dari Meksiko. Dari Indonesia masih kurang. Ini challenge bagi kita gitu kan. Iya, benar. Iya. Ya. Bapak mau ekspor jenis apa? Macam-macam sih Pak, ada Anthurium, ada Monstera, macam-macam. Monstera ya, bagus ya. Oke. Ya, selamat Pak. Nanti kita bisa ngobrol lagi lebih jauh. Siap, ini Pak. waktunya terbatas. Mudah-mudahan lah kesempatan ini membuka wawasan kita. Istilahnya gini, jangan takut untuk ekspor deh. Orang dulu ekspor takut Pak, tapi sekarang enggak. Yang seperti tadi tanaman, dia ngepak-ngepak jual. Terus ada juga orang kangkung juga, kangkung tapi bijinya Pak. Iya. Biji kangkung itu diekspor ke Korea untuk apa? Untuk bedak. Jadi banyak. Terus kemudian kulit cangkang itu udang dikeringin, diekspor ke Jepang. Di sini ya kalau kulit dibuang-buang di sana 6 juta sekilo. Jadi banyak sekali sih pertumbuhan. Jangan takut lah. Ya untuk kita ekspor itu sekarang dipermudah kok Pak, karena memang kita mau menggerakin ekspor. Siap Pak. Ya. Thank you Pak Beni, thank you Pak Eko. Terima kasih banyak Pak. Ya, sepertinya nanti kita pasti bikin sesi selanjutnya ya Pak Beni ya. Dan Pak Eko atau Pak Agus juga bisa menghubungi DMB Global ya, karena kita bisa memberikan pendampingan, mentoring untuk pelaku UMKM. Insyaallah Ibu Zor, terima kasih. Yes. Oke, thank you. Pak Beni, hatur nuhun, terima kasih atas sesi pertama. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk sesi kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dedi Damhudi. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih banyak Bu Ani. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Damhudi. Saya SPV di Daya Mitra Bersama Global yang saat ini dipimpin oleh Pak Beni. Izinkan saya memberikan materi seputar UMKM, di mana tadi Pak Beni sudah menerangkan betapa besar potensinya, ya, betapa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian, ya, nggak cuma di Indonesia saja, di negara-negara lain juga UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang di saat krisis mereka lah ya yang menjadi penolong pertumbuhan perekonomian Indonesia, ya. Oke, di slide pertama ini tadi sudah sedikit dibahas ya sama Pak Beni, dengan Pak Beni, bahwa jumlah UMKM di Indonesia itu begitu besar, ya. Mereka UMKM di Indonesia itu berkontribusi terhadap PDB 60,5%, ya, besar sekali. Di UMKM di Indonesia itu dibagi menjadi 3 Bapak dan Ibu. Jadi dari sisi mikro, di mana dari sisi mikro ini permodalannya itu sekitar 1 miliar dengan omset sampai dengan 2 miliar. Ini dikategorikan sebagai mikro, usaha mikro, ya. Jadi kalau misalnya modal Bapak dan Ibu masih 1 miliar, ini kategorinya masih mikro. Nah, jumlah UMKM yang ada di level ini mencapai 64 juta unit usaha, ya. Luar biasa banyaknya. Bayangkan efek ekonomi yang ditimbulkan dari transaksi para mikroekonomik sini. Yang kedua itu adalah yang kecil, ya, dengan modal 1 sampai 5 miliar, ya. Ini dengan omset 12 sampai 15 miliar. Jadi kalau omset kita masih di bawah 15 miliar, kategorinya masih kecil Bapak dan Ibu, ya. Ini jumlahnya sekitar 194.000 unit usaha, dan yang atas itu adalah yang menengah. Ya, yang menengah ini dengan omset sampai dengan 50 miliar. 50 miliar ini sekitar 44.000 unit usaha. Jadi kalau omset kita 50 miliar itu masih kategori
UMKM ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya kita masih misalnya di awal kita beroperasi, omset kita masih di bawah 4,5 miliar, kita masih beroperasi 1 tahun, 2 tahun, pajaknya kita masih boleh menikmati PPh final yang 0,5% ya sampai dengan 3 tahun. Itu adalah satu keuntungan kita menjadi UMKM ya. Pemerintah berusaha memperbesar kesempatan UMKM untuk bisa eskalasi menjadi pengusaha besar. Selanjutnya Bu Suryani. Ini adalah sebuah motivasi Bapak dan Ibu, artinya untuk menjadi besar, tidak ujuk-ujuk langsung menjadi sebuah perusahaan besar. Lihatlah di Indonesia, Indomaret ya. Indomaret yang tadinya gerai kecil seluas 200 meter persegi yang menjadi bisnis yang sangat besar, yang saat ini sudah mempunyai gerai 21.000 gerai ya di seluruh Indonesia. Tentunya ini tidak begitu saja terjadi, diiringi dengan perjuangan, diiringi dengan usaha yang continuous ya. Tadi Pak Beni sudah menyampaikan continuous improvement, komitmen untuk menjadi besar, ini tidaklah mudah ya. Dan knowledge tentunya ya, pengetahuan bagaimana kita menjadi besar itu penting. Nah bayangkan saya juga pernah tinggal di Jepang ya, dulu ada produk Indomie ya Bapak dan Ibu ya. Kalau di sini kan satu Indomie itu seharga Rp3.000 ya. Kalau di Jepang itu kalau expiry-nya menjelang 3 bulan itu harganya diobrol 700 yen ya, 700 yen itu sekitar 7.000 ya. Itu kalau sudah obral. Kalau misalnya baru itu bisa 70 yen ya. Kalau baru itu bisa di atas 100 yen ya. Artinya ekspor menjadi alternatif kita ketika kita sudah mempunyai base customer di lokal, kita ingin menambah portofolio perdagangan kita menjadi ekspor, itu menjadi kesempatan dan menjadi tools kita untuk menjadi lebih besar lagi. Next, Bu Ani. Ya, untuk menjadi besar, tentunya kita perlu memahami bisnis kita seperti apa. Ya, langkah pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa memahami pengelolaan keuangan bisnis, ya. Karena tentu bisnis tidak lepas dari support keuangan. Nah, pengalaman kami sebagai konsultan di UMKM itu adalah banyak sekali UMKM ini mempunyai standar masing-masing dalam mengelola keuangannya. Ya, buku besarnya masing-masing, bondnya masing-masing gitu ya. Banyak sekali yang kami lihat sebagai kekeliruan ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan kesalahan, tentunya mereka juga kan sudah berusaha, sudah menjalankan usahanya survive dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi untuk bisa menjadi besar, untuk bisa ekspor, untuk diakui sebagai perusahaan yang investable, mempunyai laporan keuangan yang bankable, tentunya ada standar-standar yang perlu kita pahami ya. Ada standar-standar keuangan yang perlu kita ikuti aturannya ya. Nah, untuk memahami apa standar itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi ya di teman-teman UMKM, agar nanti kekeliruan ini kita bisa perbaiki ya. Nanti mungkin setelah ini bagaimana cara memperbaikinya, kita buat sesi lagi ya, kira-kira bagaimana caranya membuat laporan keuangan yang bankable. Bagaimana caranya membuat prospektus yang mampu dilirik oleh investor dengan baik ya. Selanjutnya Bu. Nah, kekeliruan pertama ya yang sering kami hadapi ya di lapangan di teman-teman UMKM itu adalah mencampur adukan komponen-komponen keuangan menjadi satu gitu ya. Jadi komponen keuangan tidak bisa dianalisa. Mana pemasukan yang berasal dari penjualan, mana pemasukan yang berasal dari modal, mana pemasukan berasal dari hutang, ya, mana pengeluaran untuk penjualan, mana pengeluaran untuk investasi, mana pengeluaran untuk sewa usaha, misalnya. Itu tidak bisa kita analisis apabila kita tidak memisah-misahkannya dengan baik, gitu ya. Contohnya di bawah Bapak dan Ibu itu ada catatan keuangan yang kami dapati di salah satu klien kami itu, dia punya uang, dia punya pencatatan keuangan. Ada uang masuk penjualan tunai 100 juta, lalu ada DP penjualan 50 juta, ada pinjaman bank 25 juta. Semua dikategorikan sebagai pemasukan 175 juta ya. Lalu dicatat lagi uang keluar.
uang keluar gaji karyawan, membayar gaji dimasukkan sebagai pengeluaran. Sewa tempat dibayar di muka dimasukkan sebagai pengeluaran. Sehingga total uang keluar 80 juta. Sehingga dapatlah kesimpulan bahwa keuntungan itu senilai 95 juta. Ya. Apakah ini standarisasi untuk melihat keuntungan? Tentunya tidak ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada beberapa pengeluaran yang tidak masuk dalam perhitungan laba rugi kita. Pengeluaran yang bisa masuk ke dalam harta, misalnya membeli peralatan, menyewa tanah, menyewa gedung, membeli persediaan, ya itu tentunya kita catat, kita masukkan dalam kategori harta. Ya pencatatannya nanti ada caranya ya. Ini salah satu saja ya kekeliruan pertama yang sering kami hadapi di lapangan. Selanjutnya Bu Ani. Nah, kekeliruan kedua sekali lagi ini mencampur adukan ya, tidak memisahkan uang keinginan pribadi dengan usaha ya. Yang penting diingat itu adalah uang yang kita hasilkan dari bisnis usaha itu adalah gabungan dari modal dan keuntungan ya. Kenapa harus dipisah ya? Kenapa harus dipisah? Modal itu digunakan untuk penggerak kelanjutan bisnis ya. Kita pengen beli mesin, kita pengen sewa gedung yang lebih baik, kita pengen beli komputer, itu kita menggunakan modal. Nah, laba itu digunakan untuk penambah modal. Misalnya nih kita untuk mengembangkan usaha butuh nambah modal, menambah gerai, nambah bahan baku yang lebih bagus, beli packagingnya lebih bagus sehingga produk kita lebih bagus ya. Itu boleh menggunakan laba yang ditahan untuk menggerakkan modal ya. Selain itu laba juga digunakan untuk mensejahterakan pemegang sahamnya, mensejahterakan pemilik modalnya. Nah, yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu itu adalah membuat rekening yang terpisah ya, antara rekening pribadi tentunya dengan rekening perusahaan. Benar-benar kita awasi rekening koran perusahaan, dari mana uang berasal dan kemana uang itu kita belanjakan. Nah, itu nanti terpapar, tergambar dalam neraca UMKM ya, dalam neraca Bapak dan Ibu ya. Sisi kiri harta itu masuk kemana uangnya, sisi kanan itu pasipa merupakan kewajiban dan modal Bapak Ibu, dari mana uang dan Bapak Ibu didapatkan ya. Ada laba ditahan di sana. Oh, nanti kita bisa paham modal uang kita dari mana dan kemana kita belanjakan. Ya, apakah kita belanjakan untuk beli persediaan, apakah kita belanjakan untuk beli peralatan ya. Itu nanti kita bisa lihat dengan baik dalam neraca kita ya, dalam catatan neraca keuangan kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga itu ada kadang-kadang kita dapati itu pengusaha tidak memiliki gaji. Ketika kita tanya berapa gaji Bapak? Saya sih nanti aja belakangan kalau ada untung gitu ya. Sering sekali ketika kita interview pelaku usaha UMKM, jawaban itu sering terjadi ya. Tetapi ketika kita mengeskalasi ingin menjadi perusahaan besar, tentunya concern kita adalah berapa uang net masuk ke perusahaan kita gitu ya. Coba kita bandingkan. Apabila Bapak dan Ibu membandingkan antara dividen yang Bapak Ibu putuskan, udahlah saya terima dividen saja ya, tidak berbentuk gaji gitu ya. Mari kita bandingkan berapa kira-kira uang yang masuk ke perusahaan Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu memutuskan memakai dividen, satu lagi Bapak dan Ibu memutuskan menggaji Bapak dan Ibu ya. Taruhlah penjualan 10M ya, sama kita catat dalam dua kolom yang sama, di case-nya dividen 10M, di case-nya gaji 10M ya. Biaya produksi pun sama dan laba kotornya sama ya. Hanya saja yang berbeda itu adalah di biaya gaji owner. Ya, apabila kita putuskan pakai dividen, tentunya tidak ada gaji owner, kita kosongkan gitu ya. Sementara kalau kita putuskan memakai gaji, kita catat itu sebagai pengeluaran, sebagai biaya perusahaan bahwa kita mengeluarkan gaji untuk owner ya. Lalu taruhlah biaya operasional lainnya 2M, sama-sama 2M, sehingga dapat laba sebelum pajak di case-nya dividen lebih besar Bapak dan Ibu ya, karena kan tidak ada pengeluaran biaya gaji ya. Senilai laba sebelum pajaknya itu 4 miliar ya. Sementara case 2 gaji 3,64 miliar ya. Lalu ada pajak penghasilan Bapak dan Ibu ya, pajak penghasilan PPh badan ya,
itu ada perhitungannya sendiri, ya kita bisa workshop sendiri juga untuk cara menghitung pajak. Range-nya tarifnya itu sekitar 12,5% sampai dengan 25%. Ini saya sudah hitungkan dengan laba bersih sekitar 4 miliar dan 3,6 miliar, itu pajak penghasilannya sekitar 760 juta dan 691,6 juta. Ya, sehingga laba bersih yang kita dapatkan dari cash dividend itu adalah 3,2 miliar dan gaji dengan cash gaji 2,9 miliar. Nah, tetapi belum selesai ya, di cashnya dividen kita harus mengeluarkan dividen 360 juta. Sama dengan biaya gaji owner ya Bapak dan Ibu. Sama dengan biaya gaji owner 360 juta. Tetapi kita harus bayar pajak dividen 36 juta. Ya, sehingga apa? Sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan dengan cash dividen itu lebih tinggi dibandingkan dengan pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan ketika Bapak dan Ibu memilih cash gaji ya. 796 juta dibandingkan 738 juta ya. Pada akhirnya uang yang Bapak Ibu perusahaan Bapak dan Ibu keluarkan untuk pajak lebih besar, sehingga net cash flow yang Bapak dan Ibu terima secara perusahaan menjadi lebih kecil apabila Bapak dan Ibu memilih case yang dividen ya dibandingkan dengan case yang gaji ya. Seperti itu Bapak dan Ibu gambarannya. Tentunya masih banyak lagi simulasi-simulasi transaksi keuangan, bagaimana tips and triknya agar uang kita bisa menghemat uang kita untuk mengembangkan usaha. Ya, ini hanya salah satu contohnya aja. Next, Bu Ani. Nah, ini tata cara tadi ini saya tambahkan, mungkin ada pertanyaan bagaimana sih tata cara menghitung PPh pasal 21, ini caranya ya. Saya tidak akan secara detail membahas. Di bawah juga itu saya ada tarifnya ya, di bawah setelah dikurangi PTKP 54 juta kalau K0 ya, tarifnya itu adalah 5% sampai dengan 50 juta. 15% sampai dengan 250 juta dan seterusnya. Ini tata cara aja perhitungan PPh pasal 21 terutang. Nanti Bapak dan Ibu juga harus paham bagaimana menghitung PPh pasal 25, PPh badannya bagaimana. Nanti kalau belum masih bisa menikmati PPh final, bagaimana cara menghitungnya PPh final. Itu gampang ya, dari 0,5% aja dari peredaran bruto Bapak dan Ibu ya, dari sales ya, dari volume, dari nilai penjualan Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya Bu Ani. Nah, yang keempat itu adalah tidak membuat perencanaan keuangan. Ini mungkin sering terjadi ya di UMKM tidak memiliki perencanaan keuangan, tidak punya arus kas, tidak punya dana darurat, tidak ada proteksi dan manajemen risiko, tidak mempunyai tujuan keuangan untuk apa, dan tidak mempunyai keinginan untuk mewariskan usaha ini menjadi usaha yang bisa berjalan sendiri, maksudnya bukan waris untuk keluarga, bukan, tapi waris agar perusahaan ini bisa berjalan sendirinya gitu, tanpa harus kita hadir, tanpa harus kita datang, tapi perusahaan sudah berjalan secara otomatis gitu ya. Selanjutnya Bapak dan Bu Ani. Nah, ini pentingnya arus kas dan dana darurat ya. Dana darurat ini adalah dana yang kita gunakan ketika keadaan yang tidak terduga terjadi gitu ya. Misalnya amit-amit ya gudang kita kebanjiran, itu sering kali terjadi ya. Material kita rusak mungkin karena hama, mungkin karena hal yang lain, kecurian misalnya, kita harus mempunyai dana yang bila risiko itu kita tanggung, kita harus menyisihkan dana darurat untuk mengantisipasi risiko itu terjadi agar kita tidak kehilangan market Bapak dan Ibu. Jadi ketika market itu pesanan itu datang, jangan sampai kita kehilangan momen, kita kehilangan pesanan karena kita tidak punya modal untuk memenuhi pesanan tersebut ya. Ini kriterianya itu harus aman, harus liquid dan mudah diakses ya. Contohnya tabungan, deposito, berjangka, dan seterusnya. Ya. Lanjut, Bu Ani. Lalu proteksi dan manajemen risiko, Bu, Bapak dan Ibu. Ya, artinya setiap usaha itu ada risikonya. Nah, cuma tugas kita itu adalah bagaimana caranya agar risiko itu tidak berdampak tutupnya perusahaan kita, tidak berdampak besar gitu ya. Bagaimana cara mitigasinya atau menguranginya. Ya, bagaimana, apakah kita perlu menerimanya, apakah kita perlu mentransfernya ke perusahaan asuransi misalnya, caranya bagaimana ya, kita identifikasi dulu risiko kita seperti apa, apakah ada aspek sosialnya, apakah ada aspek hukumnya, ekonomi, pasar, teknologi dan sebagainya ya. Lalu kita nilai risiko keparahannya
ya, kerugiannya, kemungkinan terjadinya bagaimana kita nilai, ya, lalu kita respon risiko ini kita mau ambil atau tidak. Misalnya ekspor tadi yang dijelaskan Pak Benny, kita mau ekspor, risikonya apa misalnya? Oh, risikonya misalnya di tengah jalan barang kita bisa kebanjiran, di tengah jalan barang kita bisa kecurian, ya, di tengah jalan barang kita bisa rusak misalnya karena kecelakaan. Nah, itu dari sisi perdagangan ekspor dan impor sudah dimitigasi Bapak dan Ibu. Ekspor Bapak dan Ibu wajib punya asuransi, punya polis asuransi, ya. Kalau Bapak dan Ibu ekspornya bentuknya FOB atau free on board yang tadi dijelaskan Pak Benny, maka asuransi itu akan diurus oleh si pihak buyer, ya, pihak buyer, karena Bapak dan Ibu free on board. Bapak Ibu bebas ketika barang itu on board, ketika barang Bapak dan Ibu dikapalkan, free on board. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu term saya itu adalah cost and freight, misalnya cost itu adalah harga barang dan Bapak dan Ibu, freight itu adalah ongkos tambang atau ongkos angkut, ya. Asuransi Bapak dan Ibu yang urus, ya, karena di sana ada biaya juga, ya. Lalu ada CIF, ya, cost insurance freight, ya, atau biaya barang, insurance dan ongkos tambang, ya. Nah, itu semuanya Bapak dan Ibu yang urus, ya. Semuanya Bapak dan Ibu yang urus, ya. Dari asuransi harus Bapak dan Ibu yang urus, ya. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang kebanyakan teman-teman UMKM itu bentuknya ex-works, ya. Ex-works itu adalah lewat dari gudang udah bebas gitu, ya, kita sudah bebas gitu, ya. Yang paling mahal memang CIF, ya. CNF itu cuma cost and freight aja, maaf, ya. Insurance-nya diatur oleh pihak pembeli. Lanjut Bu Ani. Nah, ini tabel, ya, sekedar referensi saja. Kita perlu membuat tabel kira-kira identifikasi risikonya bagaimana, analisa bagaimana, evaluasinya bagaimana, ya. Ketika perusahaan Bapak dan Ibu semakin besar, operasionalnya semakin kompleks, perlu dilakukan ini, ya. Kadang-kadang dari pihak berwenang, ya, dari regulator, dari kementerian, itu ya, terutama di kawasan-kawasan industri, kadang-kadang ada inspeksi, ya, inspeksi dari mana aja datang tuh kalau kita buka pabrik kan, dari Kemenaker, dari macam-macam, ya, itu datang. Nah, itu diaudit lah operasional manajemen kita. Nah, salah satu finding yang sering digunakan, yang sering diketemukan itu adalah tidak ada listed manajemen risiko, ya. Lanjut Bu Ani, maaf. Ini tujuan keuangan, ya. Seringkali kita berusaha seadanya gitu, ya, mengalir begitu saja, ya. Ya, tentunya di awal tahun biasanya kita mempunyai budget planning, ya. Tujuan keuangan kita apa? Apakah kita ingin ekspansi beli mesin, apakah ingin buka cabang, apakah kita ingin punya mobil, misalnya mobil operasional. Nah, aset-aset ini tentunya perlu dana, ya, perlu budget, ya Bapak dan Ibu. Ya, ini kita perlu budgetkan. Selanjutnya. Ini waris dan pensiun, ya, ini maksudnya adalah tidak sebatas atas siapa yang akan memiliki saham kita, tapi yang lebih penting adalah sistem. Ya, kita punya sistem yang bisa dijalankan oleh penerus kita, suksesor kita, karena tentunya kita akan dimakan usia, ya, kemampuan kita, kegesitan kita akan dimakan usia, tapi perusahaan tetap harus jalan, perusahaan harus tetap besar. Caranya adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Selanjutnya, Bu Ani. Nah, kekeluaran yang kelima ini adalah bisnis sebagai usaha, bukan sebagai aset. Ini lanjutan dari tadi sebenarnya, ya, dari yang sebelumnya. Kadang-kala kita memandang bisnis sebagai usaha, kalau tidak ada kita, bisnis tidak jalan, gitu, ya. Tapi tetap kalau misalnya sebagai aset, bisnis tetap jalan, operasional jalan, walaupun kita tidak terlibat di dalamnya. Ya. Selanjutnya, Bu Ani. Nah, ini tidak membuat laporan keuangan. Ini agak dampaknya akan besar, ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa expand. Kalau kita tidak punya laporan keuangan, orang lain tidak menilai apakah kita sehat atau tidak, ya. Apakah kita comply dengan peraturan atau tidak, ya. Atau patuh terhadap peraturan atau tidak. Nah, ini fungsinya, ya. Penting diingat untuk kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan, ini adalah arus kas berasal, ya. Mengapa harus dipisah? Karena laba rugi itu tidak peduli apakah ada uangnya atau tidak,
laba atau tidak gitu ya, karena dia hanya mencatat berdasar dari penjualan. Sedangkan laporan arus kas itu tidak peduli perusahaan laba atau tidak, ya berapa kas yang kita terima, ya dari mana datangnya. Kapan kas dan profit bertemu? Apabila pendanaan majority digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, ya bukan investasi yang di luar bisnis utamanya perusahaan. Selanjutnya, Bu Ani. Ini adalah cash flow usaha dan cash flow pribadi. Kenapa kita harus besar? Pengeluaran dari sisi perusahaan itu menjadi pemasukan cash flow pribadi. Aset pribadi merupakan bisnis yang kita miliki di perusahaan. Jadi kita pisahkan secara jelas ya mana kegiatan yang uang yang berasal dari usaha kita, mana uang yang masuk sebagai uang pribadi kita yang kita bisa gunakan untuk jalan-jalan, untuk healing, ya untuk keluarga, pendidikan keluarga, dan seterusnya. Lanjut, Bu Ani. Nah, ini tips saja meningkatkan pasar UMKM. Ini menambahkan yang tadi Pak Beni sampaikan. Ya, saya tidak akan terlalu detail membahas semuanya, tapi yang penting-penting saja. Yang pertama itu adalah menciptakan produk yang bernilai unggul, yang unik ya Bapak dan Ibu. Ya, kadang-kadang ekspor itu ketika barangnya unik, ya tidak hanya murah ya, tetapi barangnya itu menarik ya, packagingnya menarik, kita ikut pameran, ternyata ada buyers yang tertarik, itu awalnya mereka pasti meminta sampel Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka pasti meminta sampel produk yang bagaimana, apakah sudah ada tadi ya, sudah ada PIRT-nya, sudah ada TR-nya, sudah ada MD-nya ya. Apabila semuanya sudah terpenuhi, halalnya sudah ya. Ada certificate of analysis-nya, ada certificate of origin-nya, itu lebih mudah kita untuk bisa masuk ke tahap berikutnya, ke dalam komersial goods-nya ya. Kalau tadi kan kita kirim sampel saja, non komersial value, biasanya sih ada biaya ya, kita hargai, kita tapi tidak di luar komersial, harga komersial ya. Kita buat target yang spesifik dan seterusnya ya. Lanjut, Bu Ani. Nah, ini tadi akses pasar UMKM ya. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan ekspor itu adalah bagaimana kita juga bisa mengakses pasar domestik ya Bapak dan Ibu. Kita sudah punya modal nih, kita sudah punya modal di pasar domestik seperti apa. Nah, bagaimana caranya kita bisa kerjasama dengan kementerian, dengan lembaga, dan BUMN, kita bisa kerjasama dengan bandara, rest area, online marketplace, ya sekarang banyak sekali, ada pasar malam, kerjasama dengan community, ya baik, tergantung dengan produk yang Bapak Ibu produksi, ya. Apakah Bapak Ibu memproduksi pakaian, tentunya ada komunitasnya sendiri, mainan anak, ada komunitasnya sendiri, makanan, minuman, herbal, dan seterusnya, itu ada komunitinya sendiri. Ya. Lalu ada program pemerintah, tadi udah sempat disinggung sama Pak Beni, ya ada SMESCO, ada Istana UMKM BPOM, ya BPOM juga mempunyai program tuh. Ya BPOM, kebetulan saya menjadi konsultan salah satu UMKM yang dia ditunjuk sebagai UMKM terpilih untuk ekspor ya. Nanti dididik sama BPOM ya, dididik sama BPOM sampai BPOM bisa menyediakan permodalan juga berupa mesin ya, tergantung nanti kesiapan kita ya, keunikan produk kita, kesiapan produk kita untuk bisa ekspor ya, itu BPOM juga bisa ya, Istana BPOM. Lanjut. Nah, ini akses pasar global, ada Trade Expo, ingin ekspor ke luar negeri, ada Inatrims, ada Exim, banyak ya, tadi Pak Beni juga sudah menjelaskan ya. Lanjut saja Bapak Ibu. Nah, ini persiapan produk dan operasional untuk ekspor ya. Tadi sempat ditanyakan, ini saya perjelas saja bahwa kita harus patuhi ketentuan persyaratan ya. Seperti ada minimum order quantity atau kuantitasnya, pengemasannya harus bagaimana, pelabelannya bagaimana, waktu pengirimannya itu kita harus patuhi. Lalu hitung biaya, jangan sampai salah hitung ya, jangan sampai salah karena beda ya, biaya yang kita keluarkan untuk domestik dan ekspor itu tentunya ada biaya-biaya tambahan.
lalu pahami kebijakannya, peraturan ekspor impornya, prosesnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, dokumen ekspornya apa saja, ya. Perusahaan sendiri itu harus ada SIUP-nya, harus ada TDP-nya, punya NPWP, ada dokumen ekspor, ya. Ada PEB tadi ya, penuntutan ekspor barang, ada surat keterangan asal, pernyataan mutu, sales contract, invoice, packing list, ya. Ada bill of lading kalau Bapak dan Ibu lewat laut, ya. Kalau lewat udara, airway bill namanya, ya. Kalau lewat laut, bill of lading. Kalau lewat udara, airway bill. Ya, lalu insurance policy, ya, polis asuransi itu di awal Bapak dan Ibu Bapak harus urus, ya. Bapak harus lihat perusahaan asuransi yang polis asuransinya bisa diterima untuk ekspor dan impor. Lanjut. Nah, ini sekadar ilustrasi aja bagaimana UMKM memiliki bisnis loop, ya. Dari mulai pemetaan, direncanakan secara kualitatif, diobrolin, ya. Biasanya diobrolin tuh owner-owner, keluarga, bagaimana untuk mengembangkan perusahaan, lalu dihitung secara kuantitatif, diimplementasikan. Setelah diimplementasi itu adalah tahapan take off, ya. Implementasi, bikin laporan keuangannya dengan baik, tawarkan kepada pemegang saham, tawarkan kepada investor, akhirnya mendapatkan investasi. Setelah itu adalah expand, pilihan untuk expand. Setelah dipilihkan, ada pemilihan untuk expand, beli mesin baru, buka cabang baru, dibuat pemetaan lagi. Ya, banyak kesalahan yang terjadi ketika pemetaan dilakukan langsung implementasi tanpa adanya perencanaan. Lanjut, Puan. Nah, ingat-ingat bisnis ini, ya, ingat-ingat kurva bisnis ini. Kurva bisnis ini sering disinggung dalam perdagangan internasional, di mana di awal-awal mungkin arus kas kita negatif, Bapak dan Ibu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ketika arus kas kita negatif, itu lihat arus kas itu larinya kemana. Ya, apabila memang larinya ke permodalan, ke investasi peralatan, memang normal seperti itu. Ya, di J-curve ini kita ingat ini sebagai J-curve. Di awal-awal bisnis itu uang kita itu keluar untuk learning dan investment. Setelah itu dapat sedikit-sedikit dapat using, dapat return, kita gunakan untuk berekspansi. Setelah itu dapat volume bisnis, Bapak dan Ibu. Volume bisnis mulai cuan sampai tingginya. Nah, itu kita sudah enjoy untuk menikmati big scale bisnis kita. Ketika kita sudah menguasai atau memiliki skala ekonomi yang besar, itu kita bisa melakukan strategi yang sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin bisnisnya seperti apa. Itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Welcome sekali untuk bisa kita sama-sama belajar mengembangkan bisnis kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Dedi dan Budi atas pemaparan materi mengenai UMKM-nya. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan langsung unmute. Pak Dedi sambil menunggu pertanyaan, boleh ceritain nggak Pak pengalaman Pak Dedi mendampingi menjadi mentor sebuah UMKM sampai bisa tinggal landas gitu dengan skala seperti apa? Enggak? Oh ya, ini menarik sekali ya ketika kita mendampingi perusahaan, mulai dari perusahaan yang omsetnya baru 1M, 2M gitu ya, dia masih berbentuk CP ya. Ketika itu kebetulan mendapatkan order yang lumayan gitu ya, order yang lumayan besar, ya ingin eskalasi menjadi perusahaan PKP ya, dituntut oleh customer-nya buat PKP dong, perusahaan kena pajak Bu ya. Itu artinya dengan menjadi perusahaan PKP kita mempunyai kesempatan untuk mengikuti bidding-bidding ya, mengikuti tender-tender, dan buyer-buyer yang PKP pun lebih memilih untuk mencari supplier-supplier yang sudah PKP ya. Nah, itu kita dampingi dari mulai bagaimana caranya mengurus menjadi perusahaan PKP, apa saja dokumen yang dibutuhkan, lalu nanti kita bantu juga pelaporan keuangannya, kita bantu juga apa saja yang dibutuhkan untuk mentransformasikan perusahaan dari CP menjadi PT ya. Lalu ketika mendapatkan order pemesanan ya, bagaimana kita memprosesnya, bagaimana kita mencatatnya, lalu aplikasi sistem apa yang sesuai dengan perusahaan, karena aplikasi dan sistem tentunya juga dicocokkan dengan
dengan volume bisnis, dengan volume transaksi bisnis perusahaan. Kalau volume transaksi bisnis perusahaannya masih belum begitu besar, mungkin kita bisa memakai aplikasi-aplikasi yang sederhana dulu, agar selama aplikasi itu bisa secara rapi membuat laporan keuangan yang benar dan baik gitu ya. Karena nanti pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya Bapak dan Ibu, investor, bank pasti akan melihat catatan keuangan Bapak dan Ibu, dan itu menjadi milestone ya, menjadi titik tolak Bapak dan Ibu menjadi perusahaan besar ya. Ketika investornya banyak, tentunya kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya juga banyak. Ya, Pak Dedi, ada pertanyaan Pak dari Pak Agus NAT tadi. Kalau di atasnya ada lagi Pak Andran NAT. Jadi NAT itu natural teh alami ya. Oke. Pertanyaan dari Pak Agus nih, Pak Dedi. Kalau dari Pak Andran, salam kenal Pak Andran dan Pak Agus itu dari Natural Teh Alami, mewakili UMKM unggulan dari Bali dengan produk natural teh alami. Mohon supportnya supaya produk kami bisa go global. Kalau dari Pak Agus, izin bertanya, untuk menjadi usaha mikro agar bisa menjadi binaan kementerian, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Iya. Oke, baik ya. Ini tentunya kita bisa kontak ya kementerian yang terkait ya, di Kementerian Perdagangan. Tadi Pak Beni sudah menyampaikan juga. Ini maaf nih, video saya kadang-kadang saya tidak tahu kenapa begini, agak mengganggu. Ya, jadi kita bisa kontak kementerian-kementerian terkait untuk mengembangkan bisnis kita, dapat pembinaan apabila produk kita memerlukan izin, misalnya BPOM, BPOM juga memberikan pendampingan ya, bagaimana caranya sampai produk kita dapat izin ya, baik itu PIRT, MD-nya, TR-nya. Biasanya yang lama itu adalah perizinan untuk agar produk itu bisa beredar gitu ya. TR misalnya untuk herbal itu kira-kira dibutuhkan waktu 6 bulan ya di BPOM. Nah, tapi setelah kita punya TR, kita punya produk yang siap edar, itu biasanya mudah buat kita untuk mencari buyer ya, karena mereka juga kan memerlukan produk ya untuk bisa dijual ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana agar mikro ini menjadi binaan kementerian, langkah-langkahnya apa saja, yang tentunya kita bisa mengkontak ya, menghubungi kementerian yang terkait gitu. Banyak pameran-pameran sekarang ya, pameran-pameran yang dilakukan Kementerian Perdagangan ya, di akhir tahun kemarin tuh ada pameran UMKM ya di Serpong. Nah, di sana ada aktivitas pameran dan ada aktivitas business matching ya, business matching yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi mereka mendatangkan para importir dari luar untuk melihat produk-produk yang dipamerkan ya. Nanti ada forum yang mematchingkan antara produk kita dengan produk yang tertarik mereka jual ya. Jadi sekalian nih Pak Dedi, ada pertanyaannya agak matching juga dengan pertanyaan Pak Yudi Triatno. Mohon petunjuk tips dan trik bagaimana cara meraih investor agar berhasrat untuk turut serta berinvestasi dengan produk kita. Oke, sekalian nanti saya juga jawab yang pertanyaan Pak Andran ya ke Malaysia ya. Tips and trick bagaimana cara meraih investor agar berhasrat untuk turut serta berinvestasi ya. Tentunya kita harus mengenali investor itu sebenarnya siapa gitu ya. Investor itu kan bisa 3 ya. Bisa kita ya. Kita sebagai pemilik itu adalah investor loh Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin investor tertarik terhadap bisnis kita, buat kita sendiri itu lebih tertarik lagi untuk mengembangkan bisnis kita sendiri gitu ya. Karena ini adalah uang kita. Ketika kita mempunyai passion atau hasrat yang besar untuk mengembangkan bisnis, maka kita akan dengan mudah meyakinkan investor lain itu untuk menanamkan modalnya di kita ya. Itu investor ya. Jadi lihat kita dulu ya, kita dulu sebagai investor, lalu yang kedua adalah orang lain sebagai investor. Kita menggunakan uang mereka. Yang ketiga itu adalah bank ya, pihak kreditur. Ya, pihak kreditur juga menanamkan uangnya di kita. Nah, yang ada juga investor yang free investor Bapak dan Ibu yang sering ini dilupakan oleh UMKM. Itu adalah customer ya. Customer itu kan dia dengan sukarela ya,
Dengan sukarela dia mengeluarkan uangnya, memberikan kita gitu ya. Kita mendapatkan laba, kita hanya memberikan return ke mereka kepada berupa produk yang mereka butuhkan gitu ya. Mereka tidak membutuhkan, kita tidak mengembalikan laba kita kepada customer ya, mereka dengan sukarela membeli produk kita ya. Dengan begitu nanti kita mendapatkan laba dari uang customer ini, kita bisa mengembangkan usaha kita ya. Jadi jawabannya adalah kenali siapa dulu customer kita ya, kenali diri kita sendiri, lalu kenali investor, kenali customer ya, kenali customer kita sebagai investor utama kita sebenarnya. Jagain tuh customer ya, jangan sampai satu customer lari ya. Ketika satu customer lari bahaya, satu investor itu bisa lari ya Bapak dan Ibu ya. Terus yang ketiga ini saya bacakan ya Bu Ani ya, yang dari Bali ya. Bagaimana cara memasarkan produk UMKM ke negara Malaysia ya. Nah, sebelum kita ekspor, ini pertanyaan bagus sekali ya. Sebelum kita ekspor ke negara-negara yang sulit untuk kita masuk ya, seperti Amerika mungkin ya, yang apa namanya, ada halangan-halangan produk untuk masuk ke sana ya, atau Jepang atau China atau Australia ya. Negara-negara ASEAN ini bisa menjadi pilihan dahulu Bapak dan Ibu ya. Malaysia, Singapura ya, dua negara itu kita bisa mudah ya untuk kita bisa mengirimkan sampel ya. Saya ada pengalaman dengan UMKM itu, produknya produk makanan dan minuman gitu ya, kita ikut pameran, ada buyer dari Malaysia tertarik ya, mudah sekali mereka minta sampel ya, mereka minta sampel dengan volume tertentu gitu ya, kita tinggal ke ke logistik ya, ke logistik partner kita, mereka langsung urus semua dokumennya. Kalau misalnya sampel kan itu sedikit, jadi mudah, gampang. Mereka yang ngurus dokumen itu adalah mitra logistik kita ya. Dari mulai perizinannya kita tinggal beres aja, langsung barang kita, sampel kita masuk bisa dikirim ke Malaysia dan Singapura ya. Ya, itu jawabannya buat Pak Andran. Apakah sudah oke, Pak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada lagi yang izin edar PIRT ya, bisa ekspor enggak? Ya, thank you, Pak Andran. Ya, Pak Agus ini tanya tentang PIRT dan tidak harus BPOM untuk izin ekspor, Pak. Ya, kita lihat masing-masing negara punya regulasi masing-masing ya terhadap produk yang bisa masuk ke negaranya. Ya, kita lihat apa saja persyaratan yang yang wajib dipatuhi, yang wajib kita yang kita patuhi terkait dengan produk kita. Ya, ada PIRT, ada halal, ada macam-macam ya, tergantung lihat buyersnya ya, lihat peraturan di negara tempat tujuan ekspor kita ya. Banyak ya izin edar itu macam-macam ya, tergantung dengan produknya. Begitu Bu Ani. Ya, pertanyaan dari peserta sudah tidak ada, mungkin dari Pak Beni mau menambahkan sejumlah penjelasan dari Pak Dedi tadi. Pak Beni, silakan. Ya, jadi kalau kita mau ekspor izin itu, kita memang satu harus tahu negara tujuan ekspor tuh izinnya harus gimana. Karena tidak semua barang yang kita ekspor tuh perlu PIRT atau BPOM. Enggak. Misalnya contoh kita ke negara Amerika, mereka punya FDA sendiri gitu. Mereka lebih mementingkan yang namanya certified analysis gitu kan. Tetapi kalau misalnya ke negara Timur Tengah, halal itu halalnya kita udah diakui di sana gitu kan, contoh. Nah, sehingga kita harus tahu gitu. Yang kedua adalah buyer pengennya apa. Jadi jangan sibuk kita bikin BPOM, PIRT segala macam, ternyata buyer nggak perlu itu gitu. Ya, jadi lebih baik kita tanyakan ke buyer. Oke. Ya, thank you Pak Beni atas tambahan informasinya. Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Dedi maupun Pak Beni? Dipersilakan. Terima kasih banyak Ibu Sur, Pak Beni, Bu Dedi, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Ya, thank you. Terima kasih Pak Miki. Ya,
Pak Dedi, mungkin ada beberapa hal lagi yang mau disampaikan tentang di kenyataannya tips and trick yang paling dibutuhkan atas permasalahan yang terjadi dari UMKM untuk bisa go nasional dan go global. Jangan patah semangat ya Bu Ani, artinya selain kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa ekspor gitu ya. Kadang-kadang usaha itu up and down, ada aja masalahnya. Ya, tetapi dengan konsistensi kita tetap semangat untuk mengembangkan usaha, tentunya kita bisa menghilangkan ketidakmustahilan itu ya. Jadi ketika masalah datang itu tetap cari sumber-sumber, cari partner, cari teman yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ya, saling bantu, yaitu saya rasa menjadi kunci utama kesuksesan bisnis kita juga, Bu Ani. Ya. Oke. Ya, betul. Jadi saya tambahkan bahwa ada 3 faktor utama: innovation, collaboration, and networking. Jadi kalau kita harus punya inovasi produk, jangan orang lain ikut tempe gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah kita bisa berkolaborasi karena banyak hal yang tidak bisa kita buat sendiri, ya, entah itu kolaborasi produk, kolaborasi modal. Yang ketiga adalah network. Kita membuat network tambah banyak, itu memungkinkan untuk kita untuk mendapatkan buyer banyak dan juga supplier yang banyak. Itu satu. Yang kedua adalah ingat G proses tadi ya, skema itu. Kalau kita memulai bisnis, kadang-kadang yang datang juga laler gitu ya kalau kita buka warung makan. Tetapi tambah lama kan awareness orang tambah tahu dan jangan sampai nanti 2 minggu nggak ada yang beli terus kemudian tutup. Padahal orang sudah mulai aware gitu, mau beli kok kitanya nggak ada ya itu. Terus yang ketiga adalah gunakan digital. Sekarang ekspor tuh sangat banyak bergantung pada digitalisasi. Ya, jadi teknologi kita gunakan. Mungkin tambahan dari saya itu. Ada pertanyaan lain? Thank you Pak Beni, thank you Pak Dedi. Bapak Ibu masih ada pertanyaan kah dari Bapak Ibu sekalian? Ya, sambil kalau ada pertanyaan lain, Pak Dedi, kalau ada pelaku UMKM teman-teman di sini yang mau minta di mentoring, berarti dari Daya Mitra Bersama Global bisa gitu ya Pak Dedi ya? Ya, bisa Bu, bisa menghubungi kami. Ya. Nah, kalau Pak Beni, sekolah ekspor itu apa sih Pak? Diajarin apa sih? Itu sekolahannya apa? Itu akan diajarin gitu ya kita ya? Ya, jadi sebetulnya sekolah ekspor itu adalah mahasiswa semester 5 itu boleh mengambil studi independen. Salah satu studi independen bersertifikat itu adalah mengambil mengenai kemampuan ekspor. Karena ekspor kan nggak ada sekolahnya gitu kan. Nah, jadi itu kita dari seluruh Indonesia ada 200 kampus gitu kan. Nah, nanti setelah mereka belajar ekspor, balik lagi itu nilainya tuh di-convert 20 SKS. Apa yang mereka pelajari ya? Mereka mulai dari nol, tidak tahu mengenai ekspor, terus mempelajari bagaimana ekspor, mempersiapkan ekspor, mempelajari produk, mempelajari bagaimana marketingnya, promotionnya, terus kemudian deal produk, terus kemudian juga documentation, sampai mereka mengekspor gitu. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Jadi tapi di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan dari UKM atau dari dosen kita juga kasih training ya. Jadi itu juga satu kegiatan-kegiatan lain. Jadi bukan hanya mahasiswa gitu. Banyak sekali peserta-peserta UKM juga yang belajar ekspor. Karena tadi yang saya katakan, nilai tambah ekspor itu luar biasa besar, bisa 5-10 kali. Sayang kalau tidak digunakan oleh para peserta UKM. UKM udah jago kandang gitu kan, ya harus jago juga di luar gitu. Minimal ASEAN itu gitu ya. Jadi untuk belajar itu biasanya kalau mereka itu 6 bulan, mulai dari 0 sampai bisa ekspor. Tapi kalau untuk dosen-dosen 10 kali pertemuan.
Untuk UKM 10 sampai ya ada sampai 16 kali pertemuan gitu. Ya, jadi memang sambil praktek juga. Ya, jadi nanti kalau misalnya DMB juga mau mementoring UKM untuk ekspor, memungkinkan juga sih. Oke, ya Pak Beni, terima kasih. Pak Dedi juga terima kasih atas motivasi, dorongannya, dan juga sharing knowledge dan pengalamannya. Ya, ada peserta minta nomor HP Pak Dedi dan Pak Beni. Nanti kami share lewat Pak Miki ya. Ya. Pak Beni, Pak Dedi, kita sudah di penghujung acara. Sebagai CEO dari DMB Global, Pak Beni mohon closing statement-nya, Pak. Iya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih pada Pak Wiki yang telah memfasilitasi, Bu Ani juga sebagai moderator, bahwa di dalam bisnis kita memang memerlukan pergerakan yang terus-menerus, inovasi, kolaborasi, dan networking. Khususnya di dalam ekspor, tentunya kita harus juga keluar daripada domestik, sehingga kita juga bisa mengelola perusahaan kita. Ada 4 sumber daya yang penting yang harus kita kelola. Adalah satu, financial resources yang telah coba diulas oleh Pak Dedi, terus kemudian human resources, yaitu harus mempunyai kapabilitas yang mumpuni, termasuk inovator di situ. Teknologi resources, karena sekarang digital harus digunakan. Terus kemudian regulation resources, kita harus mampu memahami aturan-aturan, dan satu lagi adalah production resources. Sehingga knowledge ini harus terus dikembangkan supaya Bapak Ibu jangan takut untuk memulai ekspor. Karena ekspor itu nilai tambahnya tinggi dan pemerintah memfasilitasi ekspor sekarang lebih mudah. Karena sampai tahun 2030 pemerintah mau mencetak minimal sekitar 500.000 eksportir muda. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Beni atas closing statement-nya. Terima kasih Pak Dedi atas materinya. Terima kasih Pak Miki sudah kasih tempat buat kami untuk sharing tentang UMKM. Dan Bapak Ibu semua peserta dari virtual learning session ini, terima kasih atas antusiasmenya, diskusinya, dan rasa ingin tahunya. Terima kasih, kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Salam sehat buat kita semua. Happy weekend, terima kasih. Salam buat semuanya. Thank you. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sehat semua. Ya, terima kasih Pak Beni, Pak Dedi, Bu Suryani. Terima kasih Ya, Pak. sama Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi Pak. Bye. Terima kasih Pak.